Mari kita jujur. Sebagian besar pria tidak memahami kekuatan keheningan ketika berhadapan dengan wanita. Pria modern cenderung terbiasa untuk selalu mengejar, selalu memberi kabar, mengirim pesan berulang kali, dan terus menunjukkan kepedulian. Di atas kertas, semua itu memang terdengar manis, namun kenyataannya berbeda. Ketika Anda berhenti menghubungi seorang wanita, perilakunya akan mengungkapkan segala hal yang perlu Anda ketahui. Anda tidak lagi perlu menebak-nebak atau menganalisis sinyal yang membingungkan. Anda cukup diam dan mengamati. Mengapa cara ini begitu efektif? Karena di dalam dunia ini, wanita telah terbiasa menerima perhatian secara terus-menerus melalui like, komentar, pesan pribadi, dan pujian. Ketika Anda menarik diri, ketika energi Anda menghilang, hal itu menciptakan kekosongan. Kekosongan tersebut hanya mampu diciptakan oleh pria yang memahami nilai dirinya. Keheningan itu terasa kuat. Ia memaksa seseorang untuk bereaksi. Cepat atau lambat, ada yang panik dan mulai mengejar. Ada yang mencoba memanipulasi agar Anda kembali. Dan ada pula yang berpura-pura tidak peduli. Namun pada akhirnya, tindakan mereka akan mengungkapkan semuanya. Apapun reaksinya, keputusan Anda untuk berhenti menghubunginya menempatkan Anda pada posisi yang lebih jernih dan berbeda. Anda tidak lagi bereaksi terhadap perubahan emosi atau menebak posisi Anda dalam hidupnya. Anda membiarkannya untuk menunjukkan niat yang sebenarnya. Ini bukan tentang permainan, melainkan tentang kejelasan. Apakah ia menghargai Anda, merindukan Anda, atau hanya memanfaatkan perhatian Anda untuk memenuhi egonya? Namun satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan memberi ruang dan membiarkan ketidakhadiran Anda berbicara. Dalam pembahasan ini akan menjelaskan secara rinci apa yang terjadi ketika Anda berhenti menghubungi seorang wanita. Tanda-tanda yang perlu diperhatikan, serta cara merespon dengan tetap menjaga harga diri. Hal pertama yang biasanya terjadi adalah ia menguji keheningan Anda. Ketika Anda berhenti menghubungi seorang wanita, muncul perubahan dalam pikirannya. Ia mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun, sebelum memberikan reaksi yang jujur, dia cenderung menguji Anda terlebih dahulu. Ujian ini seringkali tidak terlihat jelas. Ia mungkin mengunggah sesuatu di media sosial untuk memancing respon, menyukai unggahan lama Anda, atau mengirim pesan ringan yang tidak penting. Jika Anda terpancing, maka Anda telah gagal dalam ujian tersebut. Ia mengetahui bahwa Anda belum mampu mengendalikan diri dan masih berada dalam pola mengejar. Sebaliknya, jika Anda tetap tenang dan tidak bereaksi, Anda menunjukkan kestabilan emosional. Hal ini justru menjadi sesuatu yang langka dan bernilai tinggi. Hal kedua adalah munculnya keraguan terhadap kendali. Ketika Anda berhenti menghubunginya dan tidak lagi mengejar, semua pertanyaan muncul dalam pikirannya. Apakah ia masih memiliki kendali atas Anda? Dalam banyak interaksi, kendali muncul dari pola yang berulang. Ketika ia menjauh, Anda mengejar. Ketika ia bersikap dingin, Anda berusaha lebih keras. Namun ketika pola ini diputus, ia kehilangan kepastian. Keheningan Anda menciptakan ketegangan. Ketegangan tersebut memicu rasa ingin tahu. Dan rasa ingin tahu merupakan bentuk keterlibatan emosional. Pada titik ini, posisi mulai berbalik. Hal ketiga adalah ia mulai mengingat kembali masa lalu. Keheningan menciptakan ruang, dan dalam ruang tersebut, pikirannya mulai mengisi kekosongan. Ia mengingat percakapan, momen, dan hubungan yang pernah ada. Ia mulai mengevaluasi, tidak hanya kesalahan Anda, tapi juga kesalahannya sendiri. Dalam proses ini, seringkali muncul penyesalan. Ketika seseorang tidak lagi memiliki akses yang mudah, nilai dari kehadiran tersebut justru meningkat. Inilah efek dari jarak, membuat sesuatu terasa lebih berarti. Hal keempat adalah ia mulai mengamati Anda. Tanpa harus menghubungi secara langsung, ia akan memperhatikan dari kejauhan. Ia ingin mengetahui apakah Anda sudah melanjutkan hidup, apakah Anda berubah, dan bagaimana Anda menjalani kehidupan tersebut. Pengamatan ini adalah tanda bahwa keheningan Anda mulai berdampak. Pada tahap ini, penting bagi diri Anda untuk tetap konsisten, tidak mencari perhatian, dan tidak berusaha memancing respon.
Hal kelima adalah munculnya komunikasi tidak langsung. Ketika rasa penasaran dan emosi mulai meningkat, tetapi ego masih menahan, ia cenderung menghubungi dengan cara yang tidak langsung. Pesan yang dikirim seringkali bersifat ringan, tidak jelas, atau terkesan sepele. Namun di balik itu, terdapat tujuan untuk melihat apakah akses terhadap Anda masih terbuka. Disinilah diperlukan ketenangan. Respon yang berlebihan justru akan menghilangkan ketegangan yang telah terbentuk. Sebaliknya, sikap yang terkendali akan mendorongnya untuk menunjukkan niat yang lebih baik. Hal keenam adalah meningkatkan emosi. Semakin lama keheningan berlangsung, semakin besar tekanan emosional yang dirasakan. Pada titik tertentu, ia tidak lagi mampu mempertahankan sikap netral. Ia mulai mencari kejelasan. Namun pada tahap ini, penting bagi Anda untuk tetap menjaga standar. Jangan menerima kembali tanpa melihat perubahan yang nyata, baik dalam sikap maupun tindakan. Kesimpulannya, ketika Anda berhenti menghubungi seorang wanita, Anda berhenti mengejar ketidakpastian dan mulai membuka kejelasan. Reaksinya akan menunjukkan apakah ia benar-benar peduli atau hanya memanfaatkan perhatian Anda. Keheningan bukanlah kelemahan, melainkan keheningan adalah bentuk kendali diri. Dia memberi ruang bagi kebenaran untuk muncul tanpa paksaan. Jangan takut untuk menjauh ketika nilai Anda tidak dihargai. Orang yang tepat akan memahami nilai Anda, bahkan dalam ketidakhadiran Anda. Dan kembali dengan sikap yang lebih jelas, penuh rasa hormat, serta usaha yang nyata.